Jadi fungsi dari multimeter ini yaitu untuk alat ukur dari komponen pasif atau beberapa jenis sinyal, baik volt atau arus. Hai, saya Uus dari CNC Store Bandung, dan ini adalah multimeter Unity UT61E. Nah, kita akan coba multimeter ini dengan fitur yang sangat bagus, yakni mengoneksikan multimeternya ke PC. Pertama-tama, nih teman-teman, sebut ini koneksikan dengan kabel ini nih teman-teman. Bisa dilihat, nah, ini ada konektornya, ini tidak termasuk ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli konektor seperti ini. Ini biasanya dipakai buat di fokus. Ini masukin, terus begini masukin ke si multimeternya. Jadi bisa komunikasi sama PC. Nah, nanti jadi interface-nya nanti bakal ada di laptop teman-teman. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu device manager. Nah, COM4. Nanti kita harus connect ke COM4. Connect dulu COM4 ya. Nah, disitu udah ada tulisan pas. Nah, kita bisa langsung mengukur nih teman-teman, mengukur tegangan. Contoh ya, kita di sini bakal pakai modul step down 5 sama 3,3 itu pilihannya. Nah, lihat, nah situ kan 5 volt, 5 volt. Kita ganti misalnya jadi 3,3. Kan. Nah, selain tegangan kan ada fitur arus. Nah, kita coba juga teman-teman. Tapi harus rekomendasiin kita pakai arus yang paling tinggi ya, jangan lebih dari 10 ampere. So, kita cabut. Nah, ini kita akan menghitung resistansi yang akan lewat dari sebuah resistor. Jadi resistornya kita tancapin, tancapkan kayak gitu, dan kita cek. Berarti yang lewatnya harusnya 0,022. Kalau ingin lebih detail, nah teman-teman bisa pilih fitur yang miliampere dan probe-nya colokin ke miliampere tentunya. Seperti ini. Nah, jadi bisa lebih detail ya teman-teman. 21,78. Nah, sekian dia fluktuatif miliampere. Nah, sebenarnya di LED juga bisa kita hitung nih si arusnya. Mau kebalik atau enggak juga nggak masalah. Misal contoh kita hitung terbalik. Di sini kan arusnya minus ya, 7 milivolt. Miliampere. Itu milivolt. Ampere, kita ngitung arus ada udah tuh. Nah, ini 67 miliampere ya kurang lebih. Nah, lihat LED-nya nyala. Jadi ini kita kalau menghitung arus menggunakan rangkaian seri. Jadi si rangkaiannya melewati multimeter. Nah, kalau yang tadi tegangan dia tuh paralel begini ya. Terus ini pindahin bisa milivolt atau volt. Nah, ini versi, nah, ini kebalik nih, bakal minus. Tuh minus kan, itu paralel ya teman-teman. Kalau kayak gitu, kalau buat tegangan. Nah, terus si multimeter ini ada fitur nih, bagus banget nih lah. Dia bisa menghitung resistansi dan si kapasitor. Tuh lihat ada RC. Nah, yang bikin enaknya lagi, dia tuh tinggal tancap gini doang teman-teman. Kita pilih lagi untuk menghitung resistansi ya. Nah, kita akan
memilih resistansi berarti yang ini nih teman-teman. Jangan lupa yang ini juga pilihannya. Kayak gitu, masukin resistornya. Kita bengkokin. Berapa sih hasilnya? Wow, 4,675 kali. Apakah benar? Kita lihat, cek. Set. Nah, lihat. Benar ya teman-teman. 4,7 sebenarnya, kurang lebih segitu. Nah, kita tadi belum bisa ngecek kapasitor. Kita pakai kapasitor yang ini nih teman, Elco. Lihat kapasitasnya, oke, 10 mikro. Lihat polaritasnya. Nah, ini kan ada negatif nih. Set. Ini ada positif. Nah, jangan lupa kebalik. Jangan kebalik. Jangan lupa kebalik ke mana sih? Jangan kebalik. Positif sebelah kiri. Kanan. Nah, 10 mikrofarad. Bener kan? Selain itu ada fitur juga nih yang gak ketinggalan, yaitu mengecek sebuah jalur. Kayak gini semuanya. Kita pilih yang resistansi. Nah, di sini ada dioda atau buzzer. Nah, kita pencet ini. Nah, di sini kan ada tulisan kayak ini sebenarnya logo buzzer. Jadi kalau kita hubungkan si probe-nya, nah bunyi. Itu sama halnya ketika kita mengecek rangkaian, misalnya ini yang kabel ini nyambung ya ke bagian sini. Wow, nyambung. Sini nyambung ya? Oh, nyambung juga. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi fungsi dari multimeter ini yaitu untuk alat ukur dari komponen pasif atau beberapa jenis sinyal, baik volt atau arus. Nah, di dalamnya pertama ada volt ya teman-teman. Nah, di sini volt. Nah, di sini milih volt, baik AC atau DC nih teman-teman. Kita bisa pilih. Misal contoh kita ingin memilih AC. Nah, ini AC, ini DC. Begitu juga di sini. Nah, ini pemilihannya. Nah, di sini kalau kita pencet ini, nah kita bisa menghitung frekuensi DC dan duty cycle-nya. Nah, kalau di sini kita bisa pilih beberapa fitur. Pertama ini untuk mengukur resistansi. Nah, ini mengaktifkan fitur buzzer. Lalu di sini untuk mengecek dioda. Geser ke sebelahnya. Nah, di sini untuk mengukur kapasitor. Nah, seperti yang di sini teman-teman ada RC. Wow, terbalik. Nah, kayak gini. Jadi untuk menghitung frekuensi, ini duty cycle sama. Nah, di sini menghitung arus. Nah, tapi arus maksimalnya 1 ampere nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengoneksikan probe-nya ke sini nih. Sorry yang ini. Nah, kalau yang mikro sama mili 2 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Maksimal 1 ampere. Nah, kalau yang ampere ini A, nah dia maksimalnya 10 ampere. Nah, teman-teman koneksikan di sini nih probe-nya. Nah, udah gitu. Nah, di sini ada beberapa ini ya, tombol. Yang pertama ada hold. Hold itu jadi ketika hold seperti ini, si angkanya tidak akan berubah. Contohnya seperti ini ya. Kita ambil resistor yang fluktuatif. Ininya kita pindahin ke sini, ke resistor, resistansi. Nah, kita pakai hold. Nah, sini kan off atau enggak terkoneksi. Nah, pas kita lihat OL itu fungsi hold. Nah, kalau range itu sebenarnya buat ketelitiannya. Bisa dilihat di voltage. Nah, kita pencet, nah digit angka di belakang komanya berkurang ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau rel itu sebenarnya selisih, jadi nanti ada sisi antara tegangannya. Lalu kalau peak itu maksimalnya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita balik set. Nah, di sini ada beberapa bagian terpenting. Kita harus buka menggunakan obeng. Ini lumayan. Nah, hati-hati ini hilang, bahaya nih. Kalau hilang nanti baterainya bakal copot-copot. Nah, kita tarik. Nah, jadi sebenarnya
Multimeter ini menggunakan baterai 9 volt nih teman-teman, yang kotak ya. Nah yang ini, jadi jangan sampai salah beli. Kalau misalnya baterainya tiba-tiba habis, mati. Kenapa ya? Kenapa? Nah, kalian harus beli jenis baterai kayak gini. Nah, aduh. Lalu kita bisa bongkar lagi di dalamnya. Nah, tadi kan ada ini ya, batasan arus di depan. Nah, kita bisa bongkar lagi. Nah, kita bukanya seperti ini. Set. Perlahan tapi pasti, ya, tenang, awas. Nah, kita buka. Nah, kita lihat nih, ini dalamannya. Sebenarnya ini kan ada buzzer. Salah obengnya. Ini ada buzzer. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini teman-teman nih, si fuse-nya nih. Di sini kan ada 1 ampere ya tulisannya. Nah, yang ini 10 ampere. Jadi kalau misalnya teman-teman rusak gitu si multimeternya, cek dulu fuse-nya. Dia putus atau enggak. Nah, itu yang paling penting sih. Oke, jadi itu aja video review singkatnya. Hatur nuhun and see you.